ada magis di Le Mans. Simak hingga selesai. Kalian mencium bau aspal basah dan aroma persaingan yang mulai memanas di Prancis? Kalau kalian ngaku sebagai pecinta sejati MotoGP, pasang telinga kalian baik-baik. Akhir pekan ini, sirkuit legendaris Bugatti Le Mans bukan cuma jadi saksi bisu adu cepat jet darat roda 2, tapi sirkuit ini bakal jadi panggung pembuktian hidup dan mati. Banyak yang bilang kelas Moto3 itu kejam, kelasnya para hiu lapar yang siap saling sikut demi satu jatah promosi ke kelas para raja. Tapi di tengah badai persaingan Eropa yang super dingin dan elit itu, ada satu nama bocah ajaib asal Gunung Kidul Indonesia yang bikin gempar seisi pedok. Siapa lagi kalau bukan Doi, Veda Ega Pratama. Gila, memang sungguh gila. Baru juga sesi FT1 alias Free Practice 1 dimulai, tensi di Le Mans langsung meroket ke langit. Ada drama apa di atas trek? Mengapa bos besar KTM sampai melongo tak percaya? Dan kenapa sang legenda hidup Valentino Rossi tiba-tiba ikut angkat bicara soal magis bocah Indonesia ini? Dan yang paling bikin panas, ada rival tetangga sebelah yang mulai pamer pencapaian, tapi sepertinya mereka lupa mental juara itu dibentuk di lintasan balap sesungguhnya, bukan cuma lewat modal sejarah masa lalu. Mari kita bedah satu persatu detail pertempuran gila di FP1 Moto3 Prancis 2026. Don't go anywhere, kita masuk ke menu utama. Kita bedah dulu kejadian di atas sirkuit saat FP1 baru saja dibuka. Sejak menit-menit pertama, sesi latihan bebas ini berjalan sangat dinamis dan cenderung liar. Doi, Veda Ega Pratama yang menunggangi motor Honda dari Honda Tim Asia langsung tancap gas tanpa basa-basi. Di awal sesi, publik Le Mans sempat dibuat terperangah. Bagaimana tidak, sebagai seorang rookie, Veda langsung merangsek naik dan sempat nangkring di posisi keempat pencatat waktu tercepat. Tapi ingat, ini adalah sesi latihan bebas. Para kru mekanik di pedok sedang sibuk mencari setup terbaik untuk ban dan suspensi. Seiring berjalannya waktu, posisi Veda memang sempat melorot. Dari posisi keempat, Doi turun ke posisi 7, lalu terlempar ke posisi 13. Sementara itu, pembalap asal Malaysia yang membela tim MT Helmets MSI, Hakim Danish, awalnya sempat kesulitan dan tertahan jauh di posisi 21. Namun, memasuki pertengahan sesi, Danish mulai menemukan ritmenya dan berhasil menyodok ke posisi 12, yang sempat membuat posisi Veda sedikit tertekan hingga turun ke urutan 11. Ketegangan memuncak di 15 menit terakhir. Pembalap Liqui Moly Dynovolt Intech GP, David Almanza, sempat memimpin dengan torehan waktu fantastis, 1 menit 41,818 detik. Di momen kritis ini, Hakim Danish sempat menembus posisi 8 besar. Sementara Veda justru terus melorot ke posisi 16, 17, bahkan sempat terdampar di posisi ke-20 saat waktu tersisa tinggal 8 menit. Tapi mental petarung sejati tidak pernah bohong. Menjelang bendera finish dikibarkan, di sisa-sisa waktu yang sangat sempit, Veda Ega kembali melakukan flying lap yang luar biasa. Doi memangkas catatan waktunya secara signifikan dan sukses mengamankan posisi ke-11 dengan catatan waktu 1 menit 41,887 detik. Hanya selisih tipis plus 0,635 detik dari pembalap tercepat. Sementara itu, Hakim Danish yang sempat menembus posisi 5 harus puas mengakhiri sesi di posisi ke-7. Berikut ini adalah urutan lengkap hasil FP1 Moto3 Prancis 2026, biar kalian bisa melihat peta kekuatannya secara detail. Alvaro Carpe, Red Bull KTM Ajo, KTM, 1 menit 41,212 detik. Doi sukses jadi yang tercepat. David Almanza, Liqui Moly Dynovolt Intech GP, KTM, plus 0,059. Adrian Fernandez, Leopard Racing, Honda, plus 0,295. David Munoz, Liqui Moly Dynovolt Intech GP, KTM, plus 0,335. Matteo Bertele, Level Up MTA, KTM, plus 0,339. Joel Kelso, Grid MLF Racing, Honda, plus 0,363. Hakim Danish, MT Helmets MSI, KTM, plus 0,471. Rival terdekat di sesi ini,
Maximo Keles, CF Moto Aspartim KTM, plus 0,5. Marco Morelli, CF Moto Aspartim KTM, plus 0,518. Brian Warte, Red Bull KTM Ajo KTM, plus 0,539. Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia, Honda, plus 0,635. Hanya terpaut 0, sekian detik dari pucuk. Dan seterusnya hingga barisan belakang di mana rekan setim Veda Zen Mitani masih tertahan di posisi 26. Got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Setelah sesi FP1 selesai, media tetangga mulai ramai membahas bagaimana Hakim Danish berhasil finish di posisi ke-7, berada di depan Veda Ega Pratama yang ada di posisi 11. Mereka dengan bangga memamerkan catatan sejarah masa lalu di mana Danish memang punya rekor manis di sirkuit Le Mans ini saat masih berlaga di Red Bull Rookies Cup musim 2024 dan 2025 dengan raihan 3 kali podium. Hello, bangun wey. Jangan kelamaan mimpi di siang bolong. Sampaikan ke rival sebelah, balapan Grand Prix Moto3 itu levelnya sama sekali berbeda dengan ajang pembibitan. Jangan cuma bisa bernostalgia dengan piala-piala lama di laci lemari. Mau bukti? Tengok saja seri Jerez kemarin. Katanya punya modal 3 kali podium di Rookies Cup Jerez. Tapi nyatanya saat balapan sesungguhnya di Moto3, Doi cuma bisa finish di posisi ke-13. Sementara Veda, yang katanya cuma sekali podium di Rookies Cup Jerez, justru mengamuk secara brutal. Start dari posisi ke-17, Veda membabat habis barisan depan hingga finish di posisi ke-6. Jadi, kalau cuma unggul di sesi latihan bebas FP1 lalu sudah merasa di atas angin, itu namanya terlalu cepat puas. Di ajang kelas dunia ini yang dihitung itu poin di hari Minggu saat bendera finish dikibarkan, bukan sekedar gaya-gayaan di hari Jumat. Dani sendiri bahkan mengakui dalam wawancaranya kalau persaingan Moto3 ini sangat ketat dan Doi masih harus meraba-raba untuk bisa kompetitif di barisan depan. Jadi buat para pendukung rival yang sudah teriak-teriak paling hebat, simpan dulu suaramu. Jangan sampai nanti malam kalian malah terdiam melihat magis sesungguhnya dari bocah Indonesia. Dunia balap motor internasional itu tidak buta. Mereka tahu mana pembalap yang instan karena faktor keberuntungan dan mana pembalap yang memang memiliki bakat murni layaknya berlian kasar. Tidak tanggung-tanggung, sang legenda hidup, Valentino Rossi, sampai memberikan pernyataan jujur yang bikin merinding setelah melihat aksi Veda di FP1 Le Mans. Ini masih awal. Ini permulaan dan dia sudah menunjukkan magis sang pembalap dunia. Meskipun dia finish di urutan 11, tapi tidak menutup kemungkinan di Free Practice 2 nanti bisa naik. Dan bahkan akhir pekan nanti, tepatnya hari Minggu, dia akan mendapat podium. Feeling saya sangat kuat soal bocah ini. Gila, bahkan seorang The Doctor saja bisa merasakan getaran aura bintang dari seorang Veda Ega Pratama. Dan bukan cuma Rossi, bos KTM pun langsung bereaksi keras dan jujur melihat performa impresif Veda. Seperti yang kita tahu, motor Honda di kelas Moto3 belakangan ini sering kesulitan bersaing dengan dominasi KTM. Tapi di tangan Veda, motor Honda Tim Asia bisa melesat liar. Bos KTM secara belak-belakan berujar, melihat potensi bocah ini, saya heran. Honda Tim Asia yang levelnya di bawah KTM saja bisa dibuat sekencang itu olehnya. Apalagi jika dia bisa jadi rider Red Bull KTM Ajo. Apa nggak semakin ngeri nih bocah? Ini adalah sinyal bahaya yang sangat nyata bagi tim-tim pabrikan lain. Veda bukan cuma sekedar lewat di Moto3. Doi adalah komoditas terpanas yang mulai diperebutkan oleh tim-tim elit Eropa. Meskipun namanya kini harum dan digadang-gadang sebagai calon bintang masa depan MotoGP, apa reaksi dari pembalap berusia 17 tahun asal Gunung Kidul ini? Doi tidak sombong, Doi tidak sesumbar akan langsung menguasai podium. Dalam wawancara terbarunya bersama media Instagram Moto Junior, Veda memilih untuk tetap membumi. Doi tahu betul bahwa ini adalah musim debutnya, tempatnya para pembalap terbaik dari seluruh belahan bumi berkumpul. Veda hanya berkata dengan tenang, ekspektasi saya hanyalah
Saya hanya akan selalu berusaha sebaik mungkin di tiap balapan. Saya berharap bisa bertarung di kelompok terdepan, namun kita lihat saja nanti. Saya harap saya bisa beradaptasi dengan cepat. Sikap merendah seperti inilah yang justru membuat para rivalnya semakin gemetar. Di balik wajahnya yang tenang dan tutur katanya yang sopan, tersimpan naluri pembunuh yang siap menerkam begitu lampu start padam. Saat ini, Veda kokoh berdiri di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan raihan 37 poin sekaligus memimpin klasemen perebutan gelar Rookie of the Year. Dengan modal podium ketiga di Brasil, aksi comeback gila di Jerez dan pengalaman finish ke-7 di Le Mans saat era Rookies Cup, balapan hari Minggu besok dipastikan akan menjadi pertunjukan yang sangat panas dan bombastis. Apakah Veda Ega Pratama akan kembali menunjukkan magisnya dan mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi sirkuit Le Mans? Ataukah para rival yang kebanyakan bicara di awal sesi justru akan terbungkal oleh aksi menikung tajam dari doi? Kita kawal terus perjuangan pahlawan muda Indonesia ini. Jangan lupa tulis prediksi kalian di kolom komentar. Veda bakal finish posisi berapa di balapan utama nanti? Sampai jumpa di pembahasan panas berikutnya. Salam gaspol, pecinta MotoGP. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. This Grand Prix, He's so good on the brakes and has perhaps a little bit of a top end advantage. He's light as a feather. It's Carpe now. Sirkuit Bugatti Le Mans kini bukan lagi soal sejarah, tapi soal pembantaian. Di tengah keangkuhan pabrikan Eropa, muncul satu nama yang datang dengan kecepatan brutal dan nyali yang dianggap bahaya oleh para pengamat MotoGP. Veda Ega Pratama, sang roket dari Gunung Kidul ini tidak hanya membawa misi mengakhiri puasa gelar 6 tahun Honda, tapi dia datang untuk mencuri P1 dengan cara yang paling agresif. Pasang telinga kalian baik-baik, karena ini adalah sinyal kehancuran bagi KTM. Veda sudah membuktikan bahwa mesin Jepang di tangannya bisa menghancurkan dan menyaingi dominasi KTM yang selama ini merasa tak tersentuh. Dia tidak akan membiarkan Maximo Quiles bernapas lega di puncak klasemen. Dia akan membuat Brian Uriarte menyesali keputusannya naik ke kelas Moto3. Dan dia siap membuat Adrian Fernandez serta Hakim Danish terlihat seperti penonton di lintasan sendiri. Wah, wah, wah! Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, menurut kalian berapa banyak rider KTM yang bakal jadi korban late breaking Veda di tikungan Dunlop akhir pekan nanti? Dan apakah kalian setuju kalau Veda adalah satu-satunya pembalap yang sanggup bikin mekanik KTM keringat dingin saat ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Misi gila anak Indonesia akhiri kutukan 6 tahun Honda di Moto3 Prancis 2026. Bos dan mekanik KTM mulai panik, dunia balap Eropa mulai heboh. Dan siapkah kalian melihat sejarah baru tercipta akhir pekan ini? Simak hingga selesai. Le Mans bukan sekedar sirkuit. Le Mans adalah tempat di mana pembalap hebat dilahirkan dan pembalap lemah dihancurkan tanpa ampun. Sirkuit Bugatti Prancis selalu punya aroma perang, trek sempit, pengereman brutal, cuaca dingin yang bisa berubah dalam hitungan menit, dan pertarungan slipstream yang kadang lebih liar daripada pertarungan jalanan. Disinilah mental seorang rider diuji habis-habisan. Dan sekarang, seorang bocah 17 tahun dari Gunung Kidul, Indonesia, datang membawa ancaman yang bikin pedok Moto3 2026 mulai gelisah. Namanya Veda Ega Pratama. Bukan sekedar rookie, bukan sekedar pembalap Asia biasa, tapi sosok yang perlahan mulai berubah menjadi mimpi buruk baru bagi dominasi KTM di Moto3 2026. Terakhir kali Honda menang di Moto3 Prancis terjadi pada 2019. 6 tahun. 6 tahun Honda cuma jadi penonton saat KTM berpesta di Le Mans. Bagi pabrikan sebesar Honda, itu bukan statistik biasa. Itu penghinaan. Itu luka.
Itu tamparan keras bagi sejarah mereka sendiri. Dan sekarang, semua mata mulai mengarah ke satu nama muda Indonesia yang dianggap mampu memutus kutukan itu. Veda Ega Pratama. Gila memang. Bayangkan, seorang rookie, anak baru, usia baru 17 tahun, tapi sudah dijadikan salah satu harapan terbesar Honda untuk mengakhiri paceklik kemenangan di salah satu sirkuit paling legendaris dunia. Ini bukan kebetulan, karena performa Veda musim ini benar-benar bikin pedok Moto3 geger. Saat musim dimulai di Thailand, banyak rival mengira Veda cuma pelengkap grid, cuma anak Asia yang bakal berkutat di posisi belakang. Tapi apa yang terjadi? Boom! Veda langsung finish P5 di seri debutnya. Dan lebih gilanya lagi, ia mengalahkan banyak pembalap Eropa yang katanya lebih berpengalaman. Belum selesai. Di Brazil, dunia benar-benar terkejut. Veda Ega Pratama sukses naik podium P3. Sejarah tercipta. Pembalap Indonesia naik podium Grand Prix dunia. Seketika nama Veda mulai dibicarakan media luar negeri. Mereka mulai sadar, anak ini bukan rookie biasa. Inilah yang bikin banyak rival mulai tidak nyaman. Veda punya gaya balap yang brutal, agresif, tanpa takut, dan paling menyeramkan, ia sangat kuat saat late braking. Di Jerez semua orang melihat kegilaannya. Start dari posisi 17, finish ke-6. Artinya, ia menyalip 11 pembalap dalam satu race. Itu gila. Bukan sekedar cepat, tapi mentalnya benar-benar petarung. Saat rider lain takut masuk celah sempit, Veda justru membuka gas lebih dalam. Saat rider lain mikir aman, Veda memilih menyerang. Dan karakter seperti ini sangat cocok dengan Le Mans, karena Le Mans adalah sirkuit pengeraman keras. Tempat rider pemberani punya peluang jadi monster. Nah, ini bagian yang bikin rival makin was-was. Cuaca Le Mans terkenal ngawur. Pagi cerah, siang hujan, sore dingin. Kadang lintasan berubah dalam beberapa menit. Dan tahukah kalian siapa yang paling diuntungkan? Pembalap Indonesia. Karena rider Indonesia terkenal sangat kuat di kondisi basah. Dan Veda termasuk salah satu yang paling nyaman saat trek licin. Kalau hujan turun, selesai sudah. Rival-rival KTM bisa mulai panik. Karena saat kondisi kacau, mental pembalap Asia biasanya justru keluar. Dan Veda punya insting balap liar yang sangat cocok untuk race chaos seperti Le Mans. Mari bicara jujur, musim ini KTM memang masih dominan. Maximo Quiles memimpin klasemen, Alvaro Carpe kuat, Brian Uriarte diilu-ilukan, Hakim Danis terus digembar-gemborkan. Tapi ada satu masalah besar. Mereka mulai sadar kalau Veda tidak takut pada nama besar. Sama sekali tidak takut. Dan itu berbahaya karena rookie paling menyeramkan adalah rookie yang tidak punya mental inferior. Sebelum musim dimulai, Brian Uriarte disebut-sebut calon rookie terbaik. Maklum, ia juara Red Bull Rookies Cup, didukung KTM, didukung tim besar, didukung Eropa. Tapi sekarang, lihat klasmen rookie. Veda 37 poin, Uriarte 28 poin, selisih 9 poin. Dan yang lebih pedas, Veda bahkan sempat DNF 2 kali. Bayangkan kalau tidak crash. Mungkin sekarang Veda sudah lebih dekat ke papan atas klasemen dunia. Ini yang bikin banyak fans Moto3 mulai heboh. Karena secara performa murni, Veda justru terlihat lebih eksplosif dibanding banyak rookie Eropa. Nama Hakim Danis memang ramai dibicarakan. Tapi fakta di lintasan tidak bisa bohong. Poin Veda 37, poin Hakim Danis 12, selisih 25 poin. 25, dan itu baru awal musim. Kalau performa seperti ini terus berlanjut, persaingan rookie bisa berubah jadi pembantaian poin. Fans Indonesia mulai percaya diri karena untuk pertama kalinya mereka melihat pembalap Indonesia benar-benar mampu bertarung, setara bahkan mengungguli banyak rider binaan Eropa. Ini yang sering tidak disadari orang. Veda berkembang sangat cepat memahami karakter rival. Ia sudah pernah melawan banyak rider ini sejak Rookies Cup dan Junior GP. Ia tahu siapa yang agresif, siapa yang takut duel, siapa yang lemah saat tekanan. Dan itu penting di Moto3, karena Moto3 bukan cuma soal gas penuh,
tapi perang psikologis. Salah ambil keputusan sedikit saja bisa hilang 10 posisi dalam satu tikungan. Namun sejauh ini, Veda terlihat semakin matang dari seri ke seri. Ada alasan kenapa banyak orang yakin Veda bisa podium di France, karena karakter Le Mans sangat cocok dengan gaya balapnya. Stop and go, pengereman keras, perubahan arah cepat, dan duel agresif. Semua itu adalah arena bermain Veda. Ditambah lagi, ia sudah punya pengalaman di Le Mans saat tampil di Red Bull Rookies Cup 2024. Hasilnya, P6 dan P9. Artinya ia tidak datang buta. Ia sudah mengenal karakter track, sudah tahu titik berbahaya, sudah tahu area overtake terbaik. Dan itu bisa jadi modal emas. Awalnya, banyak yang mengira Honda Tim Asia hanya menjadikan Veda sebagai proyek jangka panjang. Tapi sekarang, situasinya berubah. Karena Veda berkembang terlalu cepat. Ia bukan lagi sekedar pembalap pengembangan. Ia mulai berubah menjadi ancaman nyata. Dan jika benar-benar mampu podium lagi di Le Mans, bisa dipastikan seluruh padok Moto3 akan mulai memandangnya berbeda. Bukan lagi rookie Indonesia, tapi kandidat masa depan MotoGP. Satu lagi yang bikin cerita Moto3 makin seru. Adrian Fernandez, pembalap Honda yang lebih senior, lebih berpengalaman, dan lebih difavoritkan sejak awal musim. Tapi lucunya, Veda justru beberapa kali terlihat lebih mengesankan. Thailand, Veda finish di depan Fernandez. Brazil, Veda podium, Fernandez tertinggal. Dan sekarang menuju Le Mans, pertarungan internal Honda mulai terasa panas, karena Veda perlahan mulai mengusik hierarki lama. Kalau Veda podium lagi, situasi Moto3 bisa benar-benar berubah. Media Eropa akan makin heboh, fans Asia akan menggila, dan tekanan ke rival KTM akan semakin besar karena mereka sadar Honda akhirnya menemukan senjata baru. Dan yang paling gilanya lagi, senjata itu datang dari Indonesia. Yang paling menarik, narasi Veda sekarang bukan cuma tentang Indonesia, tapi tentang kejutan dunia. Tentang rookie yang datang tanpa banyak gembar-gembor, lalu perlahan menghancurkan ekspektasi orang-orang. Dan Le Mans bisa menjadi panggung perfect untuk ledakan berikutnya. Apakah Veda mampu mengakhiri kutukan 6 tahun Honda? Apakah rookie Indonesia ini akan kembali membuat Eropa terdiam? Atau justru rival-rival KTM yang akan kembali menguasai podium? Satu hal yang pasti, Moto3 France 2026 bukan lagi sekedar balapan biasa. Karena sekarang ada anak Indonesia yang datang membawa ancaman nyata di jantung balap Eropa. Sahabat MotoGP, akhir pekan ini bukan cuma soal balapan. Ini soal harga diri bangsa dan pembuktian kelas dunia. Apakah Veda akan mengibarkan merah putih di podium tertinggi Le Mans? Apakah Honda akhirnya bisa bernapas lega setelah 6 tahun sesak napas? Siapkan kopi kalian, siapkan dukungan kalian. Jangan lupa pantengin terus aksi Veda Ega Pratama, nomor motor 9 di layar kaca. Kita kawal sampai jadi juara dunia. Bismillah, Rookie of the Year bukan cuma mimpi, tapi takdir yang sedang dijemput. Gimana menurut kalian? Apakah Veda bakal menang telak atau justru ada drama baru? Tulis di kolom komentar, kita debat sehat di sana. Sampai jumpa di ulasan pasca balapan Gaspol.